Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang lebih menakutkan bagi manusia yang beriman selain ancaman neraka. Ia bukan sekedar kisah simbolik atau gambaran moral, melainkan kenyataan yang diulang berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis. Neraka adalah tempat balasan bagi mereka yang mengingkari kebenaran, menolak peringatan, dan hidup tanpa peduli pada batas-batas yang ditetapkan Allah. Ia adalah bentuk keadilan Allah yang sangat sempurna, di mana setiap amal buruk akan mendapat ganjaran yang setimpal. Dalam banyak ayat, Allah menggambarkan neraka dengan bahasa yang mengguncang hati. Api yang menyala-nyala, panas yang 100 kali lipat dari api dunia, minuman dari nanah mendidih, dan makanan dari pohon zakum yang merobek perut penghuninya. Gambaran-gambaran ini bukan sekedar metafora puitis, tetapi peringatan nyata agar manusia tidak terpedaya oleh dunia yang fana. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang paling memahami kedahsyatan neraka. Dalam berbagai riwayat, beliau menangis, berdoa, bahkan sampai pingsan ketika malaikat Jibril menceritakan keadaan penghuninya. Rasulullah bukan takut untuk dirinya, tetapi karena kasih sayangnya kepada umat, agar tak satu pun dari mereka terjerumus ke dalamnya. Para ulama sejak masa salaf hingga kini terus menafsirkan, menulis, dan memperingatkan tentang neraka. Mereka tidak sekedar menjelaskan bentuk siksaannya, tetapi juga menyingkap hikmah di baliknya, bahwa azab itu adalah bahagian dari rahmat, sebab tanpa ancaman manusia mudah lupa dan sesat. Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, dan banyak ulama besar menulis panjang lebar tentang penderitaan penghuni neraka, bukan untuk menakuti, tapi untuk menggugah kesadaran. Namun, pembahasan tentang neraka tidak hanya milik Islam. Hampir semua agama besar mengenal konsep yang serupa, tempat hukuman setelah mati bagi mereka yang melanggar hukum ilahi. Dalam ajaran Yahudi disebut Gehinom, dalam Kristen disebut Hell atau Hades, dalam Hindu disebut Naraka, dan dalam Buddha dikenal sebagai Niraya. Masing-masing memiliki penafsiran yang berbeda, tetapi intinya sama, keadilan Tuhan pasti ditegakkan, dan setiap jiwa akan memetik hasil dari perbuatannya. Dalam video ini kita akan berusaha mengurai secara sistematis gambaran neraka berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama. Lalu meninjau bagaimana konsep itu hadir pula dalam berbagai kepercayaan di dunia. Dan semoga dengan memahami hakikat neraka, kita semakin mengenal keadilan Allah, semakin berhati-hati dalam hidup, dan semakin berharap kepada rahmat-Nya. Karena di balik ancaman neraka, selalu ada pintu ampunan yang terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Bab 1. Hakikat neraka, tujuan, penciptaan, dan fungsi. Dalam bahasa Arab, kata Jahannam berasal dari akar kata Jaham yang bermakna dalam dan gelap. Secara istilah, neraka adalah tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, munafik, dan pendosa yang durhaka kepada Allah. Tempat di mana mereka menerima balasan atas amal buruk di dunia. Al-Quran menggambarkan neraka bukan sekedar lokasi fisik, tetapi juga simbol keadilan dan pembalasan ilahi. Allah berfirman, dan sesungguhnya Jahannam benar-benar tempat yang telah dijanjikan bagi mereka semua. Ia mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43-44. Dari ayat ini jelas bahwa neraka bukanlah ciptaan tanpa tujuan, melainkan tempat yang disiapkan dengan struktur dan ketentuan yang pasti. Allah tidak menciptakan neraka semata untuk menghukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan menjadi peringatan bagi manusia. Setiap amal manusia, baik besar maupun kecil, akan mendapat balasan yang setimpal. Bila surga adalah bentuk kasih sayang Allah, maka neraka adalah wujud keadilannya. Tanpa neraka, maka tak ada keseimbangan dalam sistem balasan ilahi. Barang siapa melakukan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 8. Kemudian ancaman neraka berfungsi untuk menahan manusia dari berbuat dosa. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran Surah Kahfi ayat 56.
Peringatan tentang neraka adalah bentuk kasih sayang, karena tanpa rasa takut manusia akan mudah lalai. Neraka menjadi tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman, yang berdosa besar sebelum masuk surga. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa sebahagian umat Islam akan masuk neraka terlebih dahulu karena dosa, kemudian dikeluarkan oleh syafaat Rasulullah Muhammad SAW atau rahmat Allah. Dengan demikian, neraka juga berfungsi sebagai tempat penyaringan dan penyucian jiwa sebelum mereka layak masuk surga. Para ulama sepakat bahwa neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar janji di masa depan. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 24. Dalam kalimat itu ada kata yang disediakan. Itu menunjukkan bahwa neraka sudah ada sekarang, bukan akan diciptakan nanti. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat ke dalam surga dan neraka dalam solatku, maka aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat dari keduanya." Hadis ini menegaskan bahwa neraka telah nyata ada, hanya tabir gaib yang menutupinya dari pandangan manusia. Sebahagian orang bertanya, jika Allah Maha Penyayang, mengapa Dia menciptakan neraka? Jawabannya ada pada keseimbangan antara rahmat dan keadilan. Tanpa adanya ancaman, manusia tak akan menghargai rahmat. Tanpa keadilan, rahmat akan kehilangan makna. Neraka menjadi bukti bahwa Allah tak pernah lalai terhadap kezaliman sekecil apapun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Janganlah kamu saling menzalimi, karena pada hari kiamat setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tidak bertanduk akan dibalas dari kambing yang bertanduk." Hadis riwayat Muslim. Azab bukanlah kebencian, tetapi pengadilan ilahi yang memastikan setiap perbuatan mendapat ganjarannya. Kesadaran tentang adanya neraka seharusnya menumbuhkan rasa takut yang menuntun kepada kebaikan, bukan ketakutan yang melumpuhkan. Dalam pandangan ulama tasawuf, rasa takut ataupun khauf adalah salah satu sayap seorang mukmin, sementara harapan ataupun raja adalah sayap lainnya. Tanpa keduanya, perjalanan menuju Allah akan pincang. Rasul berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka, dari azab neraka, dan dari segala hal yang mendekatkan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Doa ini menunjukkan bahwa kesadaran akan neraka adalah bahagian dari keimanan, bukan untuk membuat manusia putus asa, tetapi agar ia senantiasa waspada dan kembali kepada Allah sebelum terlambat. Jadi, neraka bukan sekedar tempat hukuman, melainkan sistem keadilan Allah yang sempurna, yang diciptakan untuk menegakkan kebenaran, memperingatkan manusia, dan menyucikan jiwa-jiwa yang durhaka. Setiap ayat dan hadis tentang neraka membawa pesan yang dalam, bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan cermin diri. Karena siapapun yang mengenal neraka dengan benar akan berusaha keras untuk menjauhinya, dan pada saat yang sama semakin berharap kepada rahmat Allah yang tak pernah putus. Bab 2. Sifat dan gambaran fisik neraka. Neraka bukan sekedar nama yang menakutkan, tetapi kenyataan yang telah Allah jelaskan dengan begitu rinci dalam Al-Quran dan hadis. Ia adalah tempat yang tak ada bandingannya dalam kengerian, kedalaman, dan panasnya. Api dunia hanyalah percikan kecil darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Api kalian yang bisa digunakan anak Adam hanyalah 1/7 dari 70 bahagian panasnya api neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Jika api dunia saja bisa membakar kulit dan logam, maka api neraka adalah sesuatu yang jauh melampaui batas logika manusia. Dalam banyak ayat, Allah menggambarkan neraka sebagai tempat yang penuh murka dan tidak mengenal belas kasihan. Api itu tak hanya membakar kulit, tetapi menembus hingga ke tulang dan hati. Neraka itu menghancurkan sampai ke hati. Al-Quran surah Al-Humazah ayat 6-7. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantikannya dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azabnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 5-6. Gambaran ini menegaskan bahwa azab di neraka bersifat terus-menerus, tidak berakhir, dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk istirahat.
Neraka digambarkan memiliki kedalaman yang tak terukur. Rasulullah bersabda, seandainya sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka, maka ia akan terus jatuh selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Kedalaman ini bukan hanya menunjukkan jarak fisik, tetapi juga melambangkan jauhnya manusia yang berdosa dari rahmat Allah. Semakin besar dosa seseorang, semakin dalam tempatnya di dalam neraka. Panasnya neraka bukan hanya berupa api, tetapi juga udara yang membakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi mereka azab panas yang sangat dan air yang mendidih. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 20. Para penghuni neraka tidak mati dan tak hidup. Tubuh mereka dibakar tetapi tak hancur. Mereka berteriak meminta agar dibinasakan saja. Tapi malaikat penjaga neraka menjawab, rasakanlah azab ini, tak akan ada kematian bagimu. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 16-17. Neraka juga memiliki suara yang mengerikan. Saat ia melihat manusia dari kejauhan, ia sudah mendidih dan mengeluarkan suara marah. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan gemuruhnya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12. Seolah-olah neraka adalah makhluk hidup yang memiliki amarah terhadap orang-orang durhaka. Ia bukan tempat yang pasif, tetapi tempat yang aktif menghukum, menelan, dan membalas. Para penghuni neraka diikat dengan rantai dan belenggu. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah ke dalam api yang menyala-nyala, lalu ikatlah dia dengan rantai sepanjang 70 hasta. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 30-32. Mereka dibawa ke dalam keadaan hina, wajah mereka diseret di atas bara, dan setiap kali berteriak meminta pertolongan, tak ada yang menyahut selain malaikat Zabaniyah yang kasar dan juga keras. Tak ada cahaya di neraka, hanya kegelapan dan api yang menyala dari segala arah. Penghuninya tak dapat melihat selain kobaran dan asap yang membelit. Mereka diliputi asap hitam. Tak ada makanan bagi mereka kecuali dari pohon zakum. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 42-43. Pohon zakum tumbuh dari dasar neraka. Buahnya seperti kepala setan, dan ketika dimakan akan mendidihkan isi perut seperti air yang menggelegak. Setelah itu mereka diberi minum air nanah yang mendidih, yang mengoyak isi perut hingga hancur. Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Neraka juga memiliki lapisan-lapisan, dan setiap lapisan diperuntukkan bagi golongan tertentu. Semakin berat dosa seseorang, semakin dalam tempatnya. Orang munafik menempati tempat yang paling bawah dari semua lapisan, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145. Lapisan-lapisan ini menunjukkan tingkatan keadilan Allah. Tak semua pendosa disiksa dengan kadar yang sama, melainkan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang mereka lakukan. Penjaga neraka disebut malaikat Zabaniyah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 18-19. Mereka berjumlah 19 malaikat utama yang dikenal keras dan tak mengenal belas kasihan. Allah berfirman, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Para ulama menjelaskan, kerasnya mereka bukan karena kejam, tapi karena sepenuhnya tunduk pada hukum keadilan Allah. Neraka juga memiliki pintu-pintu besar, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43-44. Sesungguhnya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu di antara mereka. Setiap pintu menunjukkan tingkatan dan jenis dosa tertentu. Ada pintu bagi penyembah berhala, bagi orang kafir, bagi orang munafik, bagi penzalim, bagi pemakan riba, bagi pengkhianat, dan bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Pintu-pintu itu tidak pernah tertutup bagi mereka yang telah ditetapkan di dalamnya. Dalam banyak riwayat, neraka juga disebut memiliki lidah dan mata, simbol bahwa ia bukan benda mati, melainkan wujud murka Allah yang hidup. Rasul bersabda, pada hari kiamat neraka akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali.
Pada setiap tali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa besarnya neraka itu, hingga jutaan malaikat harus menahan agar ia tak mengamuk sebelum waktunya. Setiap detik di dalam neraka adalah siksaan tanpa henti. Tak ada udara sejuk, tak ada bayangan, tak ada teman, dan tak ada harapan. Mereka menjerit, memohon ampunan, dan memanggil malaikat Malik, penjaga neraka utama, agar kematian menjemput mereka. Tetapi Malik menjawab setelah 1000 tahun lamanya, "Kamu akan tetap tinggal di sini." Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Jawaban yang singkat, tetapi mematikan harapan mereka selamanya. Namun di balik semua gambaran mengerikan itu, neraka bukanlah ciptaan tanpa makna. Ia adalah peringatan kasih sayang dari Allah. Allah mengabarkan sifat neraka agar manusia menjauhinya, bukan untuk menjerumuskan mereka ke dalamnya. Setiap kali ayat tentang azab disebutkan, biasanya diiringi dengan janji ampunan bagi mereka yang bertobat. Ini menunjukkan keseimbangan antara takut dan harap, khauf dan raja. Neraka bukan untuk meniadakan rahmat Allah, tetapi untuk menegaskan bahwa rahmat itu hanya layak bagi mereka yang tunduk dan patuh. Rasulullah SAW pernah menangis saat membaca ayat tentang neraka. Ketika sahabat bertanya, beliau menjawab, "Bagaimana aku bisa tertawa sementara aku melihat neraka telah diperlihatkan kepada aku?" Rasa takut beliau bukan karena beliau ragu akan keselamatan dirinya, tetapi karena kasih sayangnya kepada umat ini. Dalam setiap sujud beliau berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari azab neraka dan lindungi umatku darinya." Neraka adalah peringatan abadi bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Ia bukan dongeng, bukan mitos, dan bukan kisah simbolik. Ia adalah kenyataan gaib yang telah Allah sampaikan dengan terang, agar manusia sadar bahwa hidup di dunia bukan permainan. Satu dosa kecil yang diabaikan bisa menyeret manusia ke dalam azab yang tak berujung. Karena itu, mengenal neraka bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, tetapi agar hati ini selalu siaga, agar langkah ini berhati-hati, dan agar lidah ini terus memohon ampunan sebelum semuanya terlambat. Bab 3, 7 pintu neraka dan calon penghuninya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan bagi golongan tertentu di antara mereka." Ayat ini menjadi dasar keyakinan bahwa neraka memiliki lapisan-lapisan dan pintu-pintu yang disesuaikan dengan tingkat kekafiran, kemunafikan, dan kedurhakaan manusia. Tak ada satupun yang masuk tanpa keadilan. Setiap pintu terbuka bagi mereka yang telah menyiapkan jalannya sendiri di dunia melalui dosa, kesombongan, dan penentangan terhadap perintah Allah. Para ulama menafsirkan 7 pintu neraka sebagai 7 lapisan siksaan. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan As-Sa'di menjelaskan bahwa masing-masing pintu memiliki nama, ciri, dan penghuni yang berbeda. Nama-nama itu disebut dalam berbagai ayat Al-Quran: Jahannam, Laza, Al-Hutamah, Sa'ir, Sakar, Al-Jahim, dan Hawiyah. Nama-nama ini bukan sekedar istilah, melainkan tingkatan azab yang menunjukkan betapa luas dan dahsyatnya neraka. Pintu pertama adalah Jahannam, yang menjadi nama umum bagi seluruh neraka. Dari sinilah nama itu dikenal. Ia diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dalam keadaan belum bertobat, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, serta bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai Tuhan mereka. Panasnya menyala-nyala, apinya membakar kulit dan tulang, dan di dalamnya terdengar tangisan serta jeritan tanpa henti. Rasulullah bersabda, "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata ini muncul ketika beliau merenungi keadaan para penghuni Jahannam. Pintu kedua adalah Laza. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 15-16 disebutkan, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala." Laza ditunjukkan bagi orang-orang yang sombong terhadap kebenaran, yang menolak peringatan Allah meski hati mereka tahu bahwa Islam adalah benar. Ia adalah neraka kesombongan, tempat bagi mereka yang menganggap dirinya lebih tinggi dari perintah Allah
dan lebih tahu dari Rasulnya. Di dalamnya, kesombongan manusia dipatahkan dengan siksaan yang menghanguskan wajah, karena di dunia, wajah itulah yang dulu mereka angkat tinggi dengan kesombongan. Pintu ketiga yang bernama Al-Hutamah. Dalam surah Al-Humazah, Allah menggambarkan Al-Hutamah sebagai api yang menghancurkan hingga ke hati. Tahukah kamu apakah Al-Hutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Al-Quran surah Al-Humazah ayat 5-7. Ia disiapkan untuk orang-orang yang suka mengumpat, menghina, mencela, dan menumpuk harta tanpa menunaikan haknya. Hatinya keras, dan disitulah api Hutamah membakar, karena penyakit hati mereka berasal dari kesombongan dan cinta dunia. Pintu keempat adalah Sa'ir, disebut dalam surah Al-Muluk ayat 5. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka Sa'ir. Pintu ini diperuntukkan bagi mereka pengikut setan, mereka yang tahu kebenaran tetap memilih jalan kebatilan. Sa'ir adalah neraka yang menyala terus tanpa henti, simbol dari api hawa nafsu yang mereka biarkan membakar diri mereka di dunia. Pintu kelima adalah Sakar. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami tak memberi makan orang miskin. Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 42-44. Sakar adalah tempat bagi mereka yang lalai terhadap sholat dan menolak tanggung jawab sosial. Mereka hidup tanpa ibadah dan tanpa kepedulian terhadap sesama. Di dunia mereka merasa aman, tetapi di akhirat mereka menjerit dalam penyesalan. Sakar disebut sebagai api yang tak menyisakan dan tak meninggalkan apapun, karena dosa mereka adalah kelalaian terhadap kewajiban paling mendasar dalam Islam. Pintu keenam adalah Al-Jahim, neraka yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Ia disediakan bagi mereka yang menyembah selain Allah, yang menolak kerasulan, dan yang menjadikan hawa nafsu sebagai penentu hidup. Di dalam Jahim, para penghuninya ditelanjangi, diikat, dan diseret dalam keadaan hina. Wajah mereka dibakar dari depan karena selama hidup mereka menentang dengan wajah penuh kesombongan. Dan pintu yang ketujuh adalah Hawiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-9, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah Hawiyah. Tahukah kamu apakah Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hawiyah adalah tempat lembah terdalam dari neraka, tempat bagi orang-orang munafik yang berpura-pura beriman. Mereka menipu manusia dengan ucapan, tapi hatinya kafir. Tak ada lapisan neraka yang lebih dalam dari Hawiyah, karena kemunafikan adalah dosa yang menggabungkan kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan terhadap agama. Para ulama menjelaskan bahwa urutan ini menggambarkan tingkatan dosa dan kadar azab. Semakin berat dosanya, semakin dalam pintu yang ditempati. Orang kafir kekal di dalamnya, sementara sebahagian umat Islam yang berdosa berat bisa dikeluarkan dari neraka setelah masa tertentu, berkat rahmat Allah atau syafaat Nabi Muhammad. Namun tiada siapapun yang bisa memastikan keselamatannya kecuali dengan amal dan rahmat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang beriman, sekaligus peringatan bahwa sekecil apapun dosa bisa menyeret manusia ke salah satu pintu neraka jika tak diampuni. 7 pintu itu bukan sekedar pembahagian tempat, tetapi pengingat bahwa dosa manusia berlapis-lapis, dan setiap dosa punya akibat yang nyata. Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang mengabaikan sholat, orang yang menipu, orang yang menzalimi sesama, semuanya memiliki jalan masing-masing menuju pintu yang sesuai. Neraka tidak salah alamat, ia adil, teratur, dan tepat sasaran. Ketika Rasulullah diperlihatkan neraka dalam Isra Mi'raj, beliau melihat pemandangan yang membuatnya menangis. Beliau melihat wanita disiksa karena durhaka kepada suami, orang yang berkhianat terhadap amanah, orang kaya yang tak menunaikan zakat,
dan orang alim yang mengajarkan ilmu tanpa mengamalkannya. Semua berada pada tingkat siksaan yang berbeda. Beliau lalu bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku lihat, niscaya kalian tak akan banyak tertawa. Neraka dengan 7 pintunya adalah lambang sempurna dari keadilan Allah. Tak ada yang dihukum tanpa sebab dan tak ada yang selamat tanpa rahmat. Ya, bukan sekedar tempat azab, tetapi juga pengingat bagi manusia bahwa hidup ini memiliki arah, batas, dan konsekuensi. Barang siapa meniti jalan dosa, maka setiap langkahnya mendekatkan diri kepada salah satu pintu neraka. Dan barang siapa menjaga tauhid dan amal soleh, Allah akan menjauhkan dirinya sejauh mungkin dari neraka. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, wahai hambaku, seandainya seluruh manusia berbuat dosa sebesar langit, kemudian mereka datang kepadaku memohon ampun, niscaya aku ampuni mereka tanpa peduli dosa mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah keseimbangan yang luar biasa. Di balik 7 pintu neraka selalu terbuka pintu ampunan yang lebih luas dari segalanya, tapi hanya bagi mereka yang sadar sebelum ajal tiba. Bab 4. Makanan dan minuman ahli neraka. Di dunia, makanan dan minuman adalah sumber kehidupan, kenikmatan dan kebahagiaan. Tapi di neraka, keduanya berubah menjadi sumber azab yang tak terbayangkan. Apa yang seharusnya menjadi nikmat, di sana menjadi penderitaan. Apa yang di dunia memberi kekuatan, di sana menjadi siksaan yang menambah lemah. Inilah pembalasan yang setimpal bagi mereka yang selama hidupnya makan dari yang haram, menolak perintah Allah, dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Allah menggambarkan makanan penghuni neraka dengan sangat jelas dalam banyak ayat. Tidak satu pun yang menggugah selera. Semuanya menjijikkan, menyakitkan, dan menambah derita. Salah satu makanan yang paling sering disebut adalah pohon zakum. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak berdosa, seperti cairan logam mendidih yang mendidih di dalam perut mereka, seperti mendidihnya air yang amat panas. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Pohon zakum tumbuh dari dasar neraka jahim, bukan dari tanah atau air, tetapi dari api itu sendiri. Batangnya hitam, cabangnya berapi, dan buahnya menjijikkan. Disebut seperti kepala setan. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 62-65. Ketika penghuni neraka kelaparan, mereka tak punya pilihan selain memakan buah itu. Tapi begitu dimakan, buah zakum mendidihkan isi perut mereka, membakar tenggorokan dan menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Mereka ingin berhenti, tapi rasa lapar yang Allah tanamkan membuat mereka terus memakannya. Inilah azab yang tak sekedar fisik, tetapi juga psikologis, penderitaan tanpa jalan keluar. Selain zakum, Allah juga menyebut makanan lain yang lebih kotor dan mengerikan, yaitu ghislin dan darnya. Dalam surah Al-Haqqah ayat 36, Allah berfirman, tak ada makanan bagi mereka kecuali dari darah dan nanah, ghislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ghislin adalah campuran nanah, darah, dan cairan busuk dari tubuh penghuni neraka sendiri. Ia diberikan sebagai makanan bagi mereka yang dahulu memakan harta haram, menipu atau menzalimi orang lain. Jadi begitu masuk ke mulut, makanan itu terasa panas dan asam, mengoyak lidah dan tenggorokan. Sementara itu dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 disebutkan, tak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri ataupun dar'i yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa dar'i adalah sejenis tumbuhan berduri yang tumbuh di neraka, keras, tajam, dan tak bisa dicerna. Mereka memakannya karena tak tahan lapar, tapi setiap kali menelan, durinya melukai mulut dan usus mereka hingga berdarah. Setiap makanan penghuni neraka adalah simbol dari dosa-dosa mereka di dunia. Siapa yang rakus terhadap harta haram akan makan dari nanah. Siapa yang tamak terhadap dunia akan makan dari api. Siapa yang sombong dengan kekayaannya akan diberi buah zakum yang menyala di dalam perutnya. Azabnya bukan kebetulan tapi tepat sasaran, sebagaimana amal mereka juga dilakukan dengan sadar. Sedangkan untuk minuman, Al-Quran menyebut dua jenis utama, hamim dan ghassaq.
Hamim adalah air yang mendidih sampai ke puncak panasnya. Allah berfirman, dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi cair yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Saat diminum, hamim membakar dari mulut hingga isi perut. Tak ada pendingin, tak ada air sejuk di sana. Adapun ghassak adalah cairan hitam yang keluar dari luka dan tubuh penghuni neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ghassak adalah campuran nanah, darah, dan keringat yang membusuk. Penghuni neraka meminumnya karena dahaga yang luar biasa. Namun setiap tegukan hanya menambah panas dan siksaan. Allah berfirman, bagi mereka disediakan minuman dari air yang mendidih dan nanah yang mengalir. Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Para ulama menggambarkan keadaan penghuni neraka dengan ngeri. Mereka lapar, tak ada makanan selain racun. Mereka haus, tapi tak ada minuman selain nanah. Mereka berharap mati, tapi kematian tak akan datang. Rasul bersabda, mereka diberi minum air nanah, lalu ketika didekatkan ke mulut, wajah mereka terbakar, dan ketika masuk ke perut, ia merobek isi perut mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Siksaan ini terus berulang tanpa akhir dan tanpa ampun. Namun di balik kedahsyatan itu ada pesan yang lebih dalam. Semua gambaran ini bukan untuk menakut-nakuti semata, tapi untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap nikmat yang halal di dunia adalah ujian, dan setiap yang haram adalah racun. Orang yang di dunia menolak rezeki halal karena tamak terhadap yang haram akan kehilangan semua kenikmatan di akhirat. Orang yang menindas seorang miskin akan kelaparan di neraka. Orang yang tidak menahan hawa nafsu akan diberi makanan dan minuman yang justru membinasakan. Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan dalam kitab Ad-Da'wa wa Ad-Da'wa bahwa penderitaan penghuni neraka sejalan dengan sifat dosa mereka. Dosa itu seperti racun. Di dunia, racun mungkin terasa manis sesaat, tapi akhirnya membunuh. Begitu pula maksiat. Makanan haram terasa lezat, tapi kelak menjadi zakum di perut. Air maksiat terasa segar, tapi di akhirat berubah menjadi hamim yang membakar tenggorokan. Allah menutup gambaran ini dengan satu pesan yang dalam. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Al-Quran Surah Abasa ayat 24. Ayat ini bukan hanya tentang makanan duniawi, tapi tentang apa yang kita masukkan ke dalam hati dan jiwa. Jika di dunia manusia menelan kebohongan, kemaksiatan, dan kedurhakaan, maka di akhirat ia akan menelan akibatnya dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan. Makanan dan minuman ahli neraka adalah cermin dari kehidupan mereka di dunia. Mereka hidup tanpa syukur, makan tanpa halal, minum tanpa batas, dan menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Maka Allah gantikan semua kenikmatan itu dengan penderitaan yang serupa bentuknya, tapi berlawanan maknanya. Di dunia, mereka makan dengan rakus. Di akhirat, mereka makan dengan tersiksa. Di dunia, mereka minum untuk bersenang-senang. Di akhirat, mereka minum untuk menambah sengsara. Dan di atas semua itu, neraka bukanlah sekedar ancaman. Ia adalah peringatan agar manusia tahu betapa berharganya setiap rezeki halal, setiap suapan yang disyukuri, dan setiap amal baik yang menahan diri dari yang haram. Karena kelak, makanan di surga dan makanan di neraka sama-sama berasal dari apa yang kita pilih di dunia. Yang satu menjadi nikmat abadi, yang satu menjadi siksaan yang tak akan pernah berakhir. Bab 5. Kisah dan cerita orang yang masuk neraka. Tak ada pelajaran yang lebih membekas di hati selain mendengar kisah nyata tentang orang-orang yang diazab karena dosa mereka. Al-Quran dan hadis banyak sekali mengisahkan orang-orang yang telah ditetapkan menjadi penghuni neraka, agar manusia yang hidup bisa mengambil pelajaran sebelum terlambat. Kisah-kisah ini bukan dongeng untuk menakut-nakuti, tetapi cermin bagi kita untuk melihat akibat dari kesombongan, kemaksiatan, dan kelalaian terhadap perintah Allah. Rasul bersabda, "Aku diperlihatkan neraka, dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menyaksikan dengan mata hatinya bagaimana berbagai golongan manusia disiksa sesuai dengan dosa mereka. Ada yang digantung, dibakar, diseret, dan disiksa dalam bentuk yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dalam riwayat sahih, Nabi menceritakan seorang wanita yang masuk neraka hanya karena seekor kucing. Wanita itu mengurung kucingnya.
tidak memberinya makan, dan tidak melepaskannya agar bisa mencari makan sendiri. Akibat kekejamannya terhadap makhluk kecil itu, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini mengguncang nurani, menunjukkan bahwa azab neraka tak hanya untuk dosa besar seperti kufur atau syirik, tetapi juga untuk kezaliman sekecil apapun terhadap makhluk Allah. Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan 3 golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka karena mereka ya orang alim, orang dermawan, dan mujahid. Mereka semua beramal besar di dunia, tetapi niatnya bukan karena Allah. Orang alim belajar dan mengajar agar dipuji, orang dermawan bersedekah agar disebut dermawan, dan mujahid berperang agar disebut pemberani. Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat, "Kamu telah mendapat apa yang kamu cari di dunia, dan tidak ada bagi kamu pahala di sisiku." Maka mereka diseret wajahnya ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa neraka bukan hanya tempat bagi pelaku maksiat, tetapi juga bagi mereka yang beramal tanpa keikhlasan. Sebuah amal besar bisa berubah menjadi azab jika dilakukan untuk mencari pengakuan manusia. Inilah penyakit riya yang Nabi sebut sebagai syirik kecil, penyakit yang tersembunyi tapi mematikan. Ada pula kisah diriwayatkan dari Rasulullah tentang 2 orang yang disiksa di kubur mereka. Beliau melewati 2 kuburan lalu bersabda, "Kedua orang ini sedang disiksa, dan keduanya tak disiksa karena dosa besar. Salah satunya karena tak menjaga diri dari najis saat buang air, dan yang lainnya karena suka menyebarkan fitnah." Hadis riwayat Bukhari. Dosa yang tampak ringan di mata manusia ternyata cukup untuk menjerumuskan seseorang ke dalam siksa yang berat. Al-Quran juga menyinggung beberapa tokoh yang pasti menjadi penghuni neraka. Firaun misalnya adalah simbol kesombongan dan kezaliman. Ia mengaku sebagai Tuhan, memperbudak manusia, dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah berfirman, "Maka Firaun dan bala tentaranya menangkap mereka dan menenggelamkan mereka ke laut. Dan kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru ke neraka." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 40-41. Kesombongan Firaun tak berakhir di laut, tapi membawanya ke dasar jahanam, menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin yang zalim. Begitu juga dengan Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang disebut secara eksplisit sebagai penghuni neraka. Allah menurunkan satu surah khusus tentang dirinya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1-3. Ia dihukum bukan karena kekafiran semata, tapi karena permusuhan terhadap kebenaran dan penghinaan terhadap Rasulullah. Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dan Haidul Arwah karya Ibnul Qayyim, banyak riwayat dari ulama salaf tentang orang-orang yang melihat tanda-tanda azab neraka. Salah satunya kisah seorang lelaki yang rajin beribadah, namun suka menipu dalam timbangan. Ketika meninggal wajahnya hitam legam, dan dari kuburnya tercium bau busuk yang sangat menyengat. Seorang ulama bermimpi melihatnya di akhirat, dan lelaki itu berkata, "Allah menghukumku karena aku menipu dalam jual beli, padahal aku mengira itu dosa kecil." Ada pula kisah seorang pemimpin yang zalim di masa tabi'in. Dalam hidupnya ia dikenal sebagai orang yang sombong, memperkaya diri, dan menindas rakyat. Setelah meninggal, seorang saleh bermimpi melihatnya sedang diikat di tengah kobaran api. Ketika ditanya, "Apa yang membuatmu seperti ini?" ia menjawab, "Aku menghukum manusia dengan hukumku sendiri, bukan dengan hukum Allah." Kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa keadilan Allah meliputi segalanya. Tak ada kekuasaan, kedudukan, atau ilmu yang bisa menjadi tameng dari api neraka. Dalam riwayat yang sangat menyentuh, Rasul bersabda, "Pernah aku diperlihatkan neraka, dan kulihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Ketika sahabat bertanya mengapa demikian, beliau menjawab, "Karena mereka banyak mengingkari kebaikan suami dan banyak kufur terhadap nikmat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan untuk merendahkan perempuan, tetapi sebagai peringatan bahwa ingkar nikmat, durhaka, dan tidak bersyukur, sekecil apapun bentuknya, dapat menghapus kebaikan yang banyak. Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan bahwa sebahagian ulama salaf pernah menangis semalaman hanya karena membaca ayat, "Dan tak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang pasti terjadi." Al-Quran Surah Maryam ayat 71. Mereka menangis bukan karena putus asa,
tapi karena menyadari bahwa setiap manusia pasti akan melihat neraka, entah sekedar melintasinya atau jatuh ke dalamnya. Ada pula kisah yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Suatu hari beliau melihat seorang tertawa terbahak-bahak di pasar. Beliau berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau yakin telah selamat dari neraka sehingga engkau bisa tertawa seperti itu?" Laki-laki itu terdiam, lalu menangis terseduh-seduh. Hasan al-Basri berkata, "Orang yang benar-benar mengenal Allah tak akan tenang sebelum yakin bahwa dirinya telah diampuni." Dan semua kisah ini membawa pesan yang sama, bahwa neraka bukan sekedar ancaman jauh, tetapi kenyataan yang disiapkan untuk setiap dosa yang belum ditebus dengan taubat. Di sana tak ada orang kuat, tak ada orang kaya, tak ada orang terpandang. Yang ada hanyalah manusia di hadapan keadilan Allah. Setiap kisah tentang penghuni neraka sesungguhnya adalah cermin bagi kita yang masih hidup. Ada orang yang disiksa karena ria, ada yang karena zalim, ada yang karena mengabaikan sholat, ada yang karena fitnah, ada pula yang karena sombong terhadap sesama. Semua dosa, kecil atau besar, jika tak disucikan dengan tobat, akan menuntut balasan. Rasul pernah bersabda, "Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian tak akan banyak tertawa, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan menangis meminta ampun kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ucapan ini lahir setelah beliau diperlihatkan kondisi penghuni neraka, jeritan, tangisan, dan permohonan ampun yang tak dikabulkan. Namun di balik semua itu, Allah tetap membuka pintu rahmat-Nya. Tak ada dosa yang lebih besar dari ampunan-Nya. Selama manusia mau kembali sebelum ajal tiba, tak ada orang yang terlalu jauh dari kasih sayang Allah, kecuali yang menolak untuk bertobat. Neraka bukan dibuat untuk menjerat manusia, tetapi untuk memperingatkan mereka agar tak menempuh jalan yang menuju ke sana. Kisah-kisah ini bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, tapi untuk menggugah hati, agar manusia sadar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan setiap detik di dunia adalah kesempatan untuk menyelamatkan diri. Karena tak ada yang lebih menyesakkan daripada menyadari kebenaran ketika pintu taubat sudah tertutup dan api neraka sudah menunggu di depan mata. Bab 6. Sahabat Nabi dan umat yang diperingatkan. Sahabat-sahabat Nabi adalah generasi terbaik umat ini. Mereka menyaksikan wahyu turun, berjuang bersama Rasul, dan menjadi saksi hidup atas risalah Islam. Namun di antara keagungan mereka, Rasul tetap menegaskan bahwa tak ada jaminan keselamatan tanpa amal dan ketulusan. Bahkan sahabat yang paling dekat sekalipun mendapat peringatan keras ketika tergelincir, bukan karena kebencian tapi karena kasih sayang yang ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Rasul pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bila berbuat dosa, Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia agar ia tak tersentuh api neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat ini menjadi isyarat bahwa teguran Allah kepada para sahabat bukan tanda kemurkaan, melainkan bentuk cinta, penyucian agar mereka tak dibalas dengan azab di akhirat. Salah satu peringatan keras itu terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah. Ia hidup di antara sahabat, bahkan ikut dalam majelis Rasulullah, namun hatinya menyimpan kebencian. Ia menebar fitnah terhadap Rasulullah dan kaum muhajirin, memecah belah kaum Ansar, bahkan memicu peristiwa besar seperti fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun secara lahiriah ia tampak bahagian dari umat Islam, Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145. Ayat ini menunjukkan bahwa kemunafikan adalah dosa yang paling berbahaya, karena ia menipu bukan hanya manusia tapi juga agamanya sendiri. Rasul begitu sedih menghadapi kaum munafik ini. Beliau tak mendoakan kebinasaan mereka di dunia, tapi memperingatkan umatnya agar tak meniru sifat mereka, dusta, berkhianat, dan malas beribadah. Di sisi lain, ada sahabat-sahabat yang ditegur karena kesalahan, namun teguran itu menjadi jalan mereka menuju kemuliaan, seperti Ka'ab bin Malik, salah satu sahabat yang tak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Rasul memboikotnya selama 50 hari. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang berbicara dengannya, hingga akhirnya Allah menerima taubatnya dan menurunkan ayat. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas, dan hati mereka pun sempit,
serta mereka telah mengetahui bahwa tak ada tempat lari dari Allah selain kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 118. Ka'ab bin Malik menangis ketika ayat ini turun. Ia berkata, "Demi Allah, tak ada nikmat yang lebih besar bagiku setelah Islam daripada hari ketika Allah menerima taubatku." Kisah ini membuktikan bahwa setiap peringatan keras dari Nabi bukanlah penolakan, tetapi panggilan menuju ampunan. Ada pula kisah Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Badar yang pernah mengirim surat kepada Quraisy untuk memberitahu strategi Rasulullah saat hendak menaklukkan Mekah. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau memanggil Hatib dan bertanya dengan wajah penuh murka, "Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai Hatib?" Hatib menjawab, "Wahai Rasul, demi Allah aku tidak melakukannya karena kufur atau murtad. Aku hanya ingin menjaga keluargaku di Mekah." Rasul pun memaafkannya seraya berkata kepada Umar yang ingin memenggalnya, "Bukankah dia telah ikut perang Badar? Tahukah kamu bahwa Allah telah berfirman kepada ahli Badar, 'Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, aku telah mengampuni kalian.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kisah Hatib kita belajar bahwa kesalahan tak menghapus iman. Selama masih ada kejujuran, penyesalan dan niat yang benar, Rasul tak memandang kesalahan itu sebagai pengkhianatan iman, tetapi sebagai kelemahan manusia yang masih bisa diperbaiki. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya untuk sahabat-sahabatnya, tetapi juga untuk seluruh umat hingga hari kiamat. Beliau bersabda, "Aku tak takut kalian akan menyekutukan Allah setelah aku tiada, tapi aku khawatir kalian berlomba dalam urusan dunia." Hadis riwayat Bukhari. Dunia yang tampak indah, penuh janji dan menjanjikan kesenangan adalah jalan paling halus menuju neraka. Maka beliau mengingatkan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan air mata dan doa. Bahkan kepada umatnya yang akan datang jauh setelah beliau wafat, Rasul sudah menyampaikan rasa kasihnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, beliau berkata dengan suara lirih, "Aku rindu bertemu saudara-saudaraku." Para sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal tak pernah melihatku." Beliau menangis saat membayangkan keadaan umatnya di akhir zaman yang hidup dalam godaan, fitnah, dan kelalaian. Dalam sebuah riwayat, Rasul berdoa dengan suara yang mengguncang hati, "Ya Allah, umatku, umatku." Allah berfirman kepada Jibril, "Pergilah kepada Muhammad dan tanyakan mengapa ia menangis." Jibril pun datang. Rasul berkata, "Aku menangis karena takut atas nasib umatku di akhirat." Maka Allah berfirman, "Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, sesungguhnya kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu dan tak akan membuatmu kecewa." Hadis riwayat Muslim. Inilah puncak kasih sayang seorang nabi yang tulus dan diutus bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Tegurannya adalah rahmat, peringatannya adalah tanda cinta, bahkan ancamannya adalah jalan menuju keselamatan. Rasulullah tak ingin satupun dari umatnya masuk neraka, meskipun hanya sebentar. Bab 7. Nabi Muhammad jatuh pingsan saat mendengar keadaan neraka dari Jibril. Rasulullah SAW adalah manusia paling lembut hatinya, paling takut kepada Allah dan paling memahami hakikat akhirat. Tak ada manusia yang lebih mengenal surga dan neraka daripada beliau. Karena itu ketika wahyu tentang neraka turun, hati beliau bergetar, tubuh beliau gemetar, dan air mata beliau menetes lebih dari siapapun. Beliau bukan takut untuk dirinya karena Allah telah menjamin beliau dari azab, tapi karena kasih sayang yang luar biasa terhadap umatnya. Diriwayatkan dalam banyak kisah bahwa Rasulullah pernah jatuh pingsan ketika malaikat Jibril mengambarkan keadaan neraka kepadanya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi disebutkan bahwa suatu hari Jibril datang dengan wajah pucat, tanpa berbeda dari biasanya. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku melihatmu tak seperti biasanya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, hari ini aku melihat neraka, dan tak ada hari sebelumnya yang lebih menakutkan bagiku." Rasul pun berkata, "Wahai Jibril, gambarkanlah kepadaku tentang neraka." Maka Jibril pun menundukkan kepalanya lalu berkata dengan suara bergetar, "Sesungguhnya Allah menciptakan neraka dan menyalakan apinya selama 1000 tahun hingga menjadi merah, kemudian 1000 tahun hingga menjadi putih, kemudian 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Maka kini neraka itu hitam, pekat dan gelap, tak ada cahaya di dalamnya."
Ketika Rasulullah mendengar itu, beliau menunduk, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar hebat hingga beliau pingsan. Para sahabat berlari menghampirinya, dan ketika beliau siuman, air mata mengalir deras di wajahnya. Dengan suara lemah beliau berkata, "Wahai Jibril, apakah umatku akan sanggup menanggungnya?" Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Muhammad, azab itu tak akan menimpa orang-orang yang beriman dan menjaga salat mereka, yang hati mereka tunduk kepada Allah." Namun Rasul tetap menangis. Beliau tak memikirkan keselamatan dirinya, tapi memikirkan mereka yang lalai, yang akan datang setelah beliau, yang hidup jauh dari bimbingan wahyu. Beliau menangis hingga janggutnya basah, seraya berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka. Ya Allah, aku tak akan tenang selama ada satupun di antara mereka yang masuk ke dalamnya." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada malam Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan keadaan penghuni neraka. Beliau melihat para pezina, pemakan riba, pendusta dan pengkhianat. Beliau melihat orang-orang yang lidahnya diseret dan digantung karena suka berdusta dan memfitnah. Beliau melihat wanita yang disiksa karena memperdaya suaminya, dan orang yang makan harta yatim piatu dengan rakus seperti binatang. Melihat semua itu, Rasul menangis terseduh-seduh dan jatuh tersungkur. Malaikat Jibril memegangnya dan berkata, "Tenangkan hatimu wahai kekasih Allah, engkau tak akan termasuk di antara mereka." Rasul menjawab dengan suara bergetar, "Tapi bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Bagaimana dengan umatku?" Kecintaan beliau kepada umatnya begitu dalam, sampai-sampai setiap kali mendengar ayat tentang neraka, beliau menundukkan kepala, menangis lama dan berdoa agar umatnya diampuni. Dalam riwayat dari Abdurrahman bin Amr disebutkan bahwa Rasul membaca ayat, "Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah." Ya Tuhanku, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 192. Setelah membaca ayat itu, beliau menangis sampai-sampai sahabat tak sanggup menenangkan beliau. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau menangis bukan karena takut neraka tak adil, tapi karena beliau tahu betapa beratnya azabnya dan betapa mudah manusia tergelincir ke dalamnya. Beliau tahu banyak yang lalai, banyak yang menunda taubat, banyak yang berbuat dosa sambil berkata, "Allah Maha Pengampun," tanpa tahu bahwa ampunan itu hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh memohon. Itulah yang membuat beliau menangis malam-malam panjang dalam sujudnya, sementara umatnya tertidur lelap. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Suatu malam aku bangun dan tak menemukan Rasul di sisiku. Aku mencarinya, dan ternyata beliau sedang bersujud sambil berkata, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari azab nerakamu. Aku tak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri.'" Air mata beliau membasahi tanah tempat beliau bersujud. Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah rasa takut beliau kepada neraka, bukan karena keraguan terhadap janji Allah, tapi karena kesempurnaan iman. Beliau tahu betapa besar murka Allah bagi orang yang durhaka, dan betapa lemahnya manusia menanggungnya. Rasa takut itulah yang membuat beliau berdoa dengan tangis, berdakwah tanpa lelah, dan memohon ampun untuk umatnya setiap hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul pernah keluar ke kuburan Baqi' lalu berdiri lama sambil menangis. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Aku teringat umatku. Aku takut sebahagian dari mereka akan tersesat setelah aku tiada." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketakutan beliau bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita semua, generasi yang hidup jauh setelah beliau, yang setiap hari berhadapan dengan godaan dunia dan kelalaian iman. Ketika malaikat Jibril menggambarkan neraka, beliau tak hanya mendengarnya, tapi merasakannya. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya sebutir batu dilemparkan dari langit menuju dasar neraka, ia akan terus jatuh selama 70 tahun sebelum sampai ke dasarnya." Mendengar itu, Rasul menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dan umatku dari api neraka, walau hanya sejengkal." Betapa dalam kasih sayang beliau. Beliau tahu bahwa umatnya tak akan kuat menanggungnya. Bahkan mendengar kabarnya saja sudah cukup membuat hati bergetar. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah, beliau berpesan, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, laksanakan salat kalian,
tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan taatilah pemimpin kalian selama mereka menegakkan kebenaran. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tak akan tersesat selamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Kalimat itu bukan sekedar nasihat, tetapi perisai yang menyelamatkan umatnya dari neraka. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang mampu menangis untuk orang yang belum dilahirkan. Dalam sujudnya beliau menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Doa itu menjadi saksi cinta yang tak pernah padam. Ketika semua nabi di hari kiamat berkata diriku, diriku, hanya beliau yang berkata ummati, ummati. Maka ketika beliau mendengar dari Jibril betapa dahsyatnya neraka, pingsannya bukan karena takut kehilangan dirinya, tapi karena membayangkan betapa banyak dari umatnya yang akan celaka. Dalam setiap air mata Rasul tersimpan doa agar umatnya tak binasa. Dalam setiap sujudnya tersimpan harapan agar kita dijauhkan dari neraka yang membuat malaikat pun gemetar. Maka setiap kali nama beliau disebut, selayaknya hati ini bergetar, lidah bergetar lirih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Karena lewat beliaulah kita mengenal neraka, bukan untuk takut semata, tapi agar selamat darinya. Bab 8. Neraka menurut pandangan agama lain. Jadi, konsep tentang neraka tidak hanya ada dalam Islam. Sejak manusia mengenal gagasan tentang Tuhan, keadilan, dan kehidupan setelah mati, hampir semua agama besar di dunia memiliki pandangan tentang tempat hukuman bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang neraka bukanlah mitos lokal, tetapi kesadaran universal tentang adanya keadilan yang melampaui kehidupan dunia. Bedanya hanya pada nama, bentuk, dan sifatnya. Namun hakikatnya sama. Neraka adalah tempat pembalasan bagi kejahatan, tempat penyucian bagi dosa, dan pengingat bahwa setiap amal manusia akan berbuah pada akhirnya. Dalam tradisi Yahudi, neraka dikenal dengan istilah Sheol dan Gehinom ataupun Gehenna. Sheol disebut dalam kitab Mazmur dan Ayub sebagai tempat kegelapan, keheningan, dan keterpisahan dari Tuhan. Ia bukan neraka penuh api seperti gambaran Islam, tapi lebih mirip tempat menunggu bagi semua jiwa setelah mati, baik yang saleh maupun jahat. Sedangkan Gehinom muncul dalam literatur Talmud sebagai tempat penyucian bagi jiwa-jiwa berdosa. Di sana mereka disiksa sesuai dosa mereka selama waktu tertentu, biasanya tak lebih dari 12 bulan, sebelum akhirnya dibersihkan dan diangkat ke surga. Hanya mereka yang benar-benar jahat, yang menolak Tuhan dan berbuat zalim tanpa penyesalan, yang akan kekal di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pandangan Yahudi, neraka lebih mirip ruang pembersihan spiritual, bukan hukuman abadi. Dalam ajaran Kristen, konsep neraka jauh lebih tegas dan dekat dengan gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Perjanjian Baru, neraka disebut Hell, Hades, atau Gehenna. Yesus sendiri sering menyebut Gehenna sebagai tempat api yang tidak padam, tempat ratapan dan keretakan gigi bagi mereka yang menolak kasih Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 41 menulis, "Pergilah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Neraka dalam pandangan Kristen adalah tempat keterpisahan mutlak dari kasih Allah, tempat siksaan batin dan jasmani bagi mereka yang menolak keselamatan melalui Kristus. Namun di sisi lain, Gereja Katolik memperkenalkan konsep purgatori, tempat penyucian sementara bagi jiwa-jiwa yang masih memiliki dosa kecil. Setelah menjalani hukuman sementara, mereka akan masuk ke surga. Sementara itu dalam tradisi Hindu, neraka disebut Naraka. Kitab Garuda Purana menggambarkan neraka sebagai tempat yang dipenuhi kegelapan, api, dan siksaan yang mengerikan. Ada banyak jenis neraka, masing-masing untuk dosa yang berbeda, seperti Raurafa bagi pembunuh, Tamsira bagi pencuri, atau Avisi bagi pendusta. Di sana roh disiksa oleh makhluk yang bernama Yamaduta atau Dewa Yama ataupun Dewa Kematian. Namun, seperti dalam ajaran Yahudi, hukuman di neraka tidak kekal. Setelah menebus dosanya,
roh akan dilahirkan kembali ke dunia dalam bentuk baru melalui siklus reinkarnasi. Mereka di sini berfungsi sebagai tempat pendidikan spiritual, bukan akhir yang abadi. Dalam ajaran Buddha, konsep neraka dikenal sebagai niraya. Tak ada Tuhan yang menghakimi dalam ajaran ini. Neraka adalah hasil dari karma yang diciptakan sendiri oleh makhluk hidup. Niraya ini terbagi menjadi 8 neraka panas dan 8 neraka dingin. Di dalamnya, makhluk menderita akibat perbuatan jahat mereka di kehidupan sebelumnya. Namun seperti dalam Hindu, hukuman di niraya juga tak abadi. Setelah karma buruk habis, makhluk akan terlahir kembali ke alam yang lebih baik. Dengan demikian, neraka dalam pandangan Buddha bukanlah tempat keadilan ilahi, melainkan hukum sebab akibat moral yang bekerja dengan sempurna tanpa campur tangan Tuhan. Di sisi lain, dalam tradisi kepercayaan Tiongkok kuno, neraka dikenal sebagai Diyu. Diyu adalah tempat di bawah tanah yang terdiri dari 10 pengadilan dan 18 tingkat siksaan. Setiap jiwa akan diadili oleh Raja Yama dan para hakim roh, lalu dikirim ke tingkat yang sesuai dengan dosa-dosanya, seperti mencuri, berzina, atau berbohong. Setelah selesai menjalani hukuman, roh diberi minuman pelupa dan dilahirkan kembali ke dunia. Sedangkan dalam kepercayaan Mesir kuno, neraka dikenal dengan sebutan Duat, dunia bawah tempat arwah diuji. Dalam kitab orang mati ataupun Book of the Dead, setiap jiwa harus melewati pengadilan Osiris, di mana hati mereka ditimbang melawan bulu keadilan. Jika hati mereka lebih berat karena dosa, mereka akan dimakan oleh makhluk buas yang bernama Amit dan kehilangan kehidupan kekal. Meskipun bentuk dan istilahnya berbeda, satu hal yang menyatukan semua ajaran ini adalah keyakinan akan keadilan setelah mati. Tak ada perbuatan yang benar-benar hilang tanpa balasan, baik dalam Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha maupun kepercayaan kuno lainnya. Manusia diyakini akan menuai akibat dari perbuatannya, entah dalam bentuk penyucian sementara atau siksaan yang kekal. Namun Islam memberikan pandangan yang paling tegas dan paling seimbang tentang neraka. Ia adalah tempat keadilan yang mutlak, di mana setiap jiwa akan dibalas setimpal dengan amalnya. Tapi di balik ketegasan itu, Islam juga membuka pintu rahmat yang begitu luas, tak seperti konsep keabadian yang mutlak dalam sebahagian pandangan Kristen, atau reinkarnasi tanpa akhir seperti dalam Hindu dan Buddha. Islam menempatkan neraka dalam kerangka keadilan dan kasih, hukuman bagi yang menolak kebenaran, dan penyucian bagi yang beriman tapi berdosa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan adanya neraka telah tertanam dalam hati manusia sejak awal peradaban. Ia adalah suara batin yang berkata bahwa dunia ini belum cukup untuk menegakkan keadilan sepenuhnya. Orang jahat kadang mati tanpa hukuman, dan orang baik sering mati tanpa keadilan. Maka harus ada tempat lain di mana semuanya diselesaikan. Neraka menjadi simbol dari janji itu, bahwa kebenaran akan ditegakkan dan kezaliman tak akan dibiarkan. Rasulullah bersabda, "Andai kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Kalimat ini berlaku bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi semua manusia yang sadar bahwa hidup ini memiliki konsekuensi. Neraka dalam segala bentuknya adalah cermin bagi nurani manusia bahwa dosa tak mungkin hilang begitu saja. Setiap agama mengajarkan hal yang sama dengan bahasanya masing-masing. Berhati-hatilah dengan perbuatanmu, karena ada hari pembalasan. Pada akhirnya, meskipun setiap agama berbeda dalam rincian dan bentuk nerakanya, semuanya berujung pada satu pesan universal. Keadilan Tuhan itu nyata, dan kehidupan ini bukan akhir dari segalanya. Neraka bukan hanya tempat hukuman, tapi juga peringatan agar manusia hidup dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan kesadaran bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.